Di sebuah kota besar yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, hiduplah seorang pria bernama Arman. Arman adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal dengan keahliannya dalam menghilangkan nyawa tanpa meninggalkan jejak. Selama bertahun-tahun, dia menjalani hidupnya dalam bayang-bayang, melakukan pekerjaan kotor untuk orang-orang yang tidak ingin tangannya kotor. Arman bukanlah pembunuh biasa. Dia memiliki kode etik yang ketat dan hanya menerima pekerjaan dari klien yang dia anggap layak. Namun, di balik wajah dinginnya, Arman menyimpan luka mendalam. Setiap malam, dia dihantui oleh bayangan orang-orang yang telah dia bunuh. Meskipun dia mencoba mengabaikan rasa bersalahnya, mimpi buruk itu terus menghantuinya. Arman tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah tenang jika dia terus berjalan di jalan yang gelap ini. Arman tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Apartemennya sederhana, dengan perabotan minimalis dan dinding yang kosong. Tidak ada foto atau kenangan masa lalu yang menghiasi tempat tinggalnya. Arman hidup dalam kesendirian, menghindari hubungan dengan orang lain. Dia merasa bahwa hidupnya tidak layak untuk berbagi dengan orang lain. Setiap pagi, Arman bangun dengan perasaan hampa. Dia menjalani rutinitas harian yang monoton, mencoba mengisi kekosongan dalam hidupnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bayangan masa lalunya selalu kembali menghantuinya. Arman tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah hidupnya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Arman merasa lelah dan putus asa. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota, mencoba menghilangkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Saat berjalan di sebuah jalan yang sepi, dia melihat sebuah warung kopi kecil yang tampak hangat dan mengundang. Arman memutuskan untuk masuk dan memesan secangkir kopi. Di dalam warung kopi itu, Arman bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ibu Sari. Ibu Sari adalah seorang wanita yang penuh kebijaksanaan dan selalu tersenyum meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Mereka berdua mulai berbicara, dan Arman merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Ibu Sari. Dia merasa nyaman berbicara dengan wanita tua itu, seolah-olah dia menemukan seorang teman yang bisa mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Ibu Sari menceritakan kepada Arman tentang pentingnya melepaskan masa lalu dan mencari jalan yang benar. Dia berbicara tentang pengampunan dan bagaimana setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Kata-kata Ibu Sari menggugah hati Arman, dan dia mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan dunia kelam yang selama ini dia jalani. Arman memutuskan untuk mencari jalan keluar dari kehidupannya yang penuh dosa. Dia tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian dalam hidupnya. Dengan bantuan Ibu Sari, Arman mulai mencari cara untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahannya. Arman mulai mengunjungi tempat-tempat ibadah dan berbicara dengan para pemuka agama. Dia mencari nasihat dan bimbingan tentang bagaimana cara bertaubat dan menjalani hidup yang lebih baik. Meskipun banyak orang yang meragukan ketulusannya, Arman tetap teguh pada niatnya untuk berubah. Setiap hari, Arman berdoa dan memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Dia merasa bahwa doa-doanya memberikan kekuatan dan ketenangan dalam hidupnya. Arman juga mulai melakukan pekerjaan sukarela di panti asuhan dan membantu anak-anak yang membutuhkan. Dia merasa bahwa ini adalah cara untuk menebus dosa-dosanya dan memberikan sesuatu yang baik bagi dunia. Perjalanan Arman menuju taubat tidaklah mudah. Dia harus menghadapi banyak ujian dan cobaan yang menguji keteguhan hatinya. Banyak orang dari masa lalunya yang mencoba menariknya kembali ke dunia kelam, tetapi Arman tetap teguh pada niatnya. Dia tahu bahwa dia harus kuat dan tidak boleh menyerah. Suatu hari, Arman bertemu dengan seorang pria bernama Budi yang juga sedang mencari jalan menuju taubat. Mereka berdua menjadi teman dan saling mendukung dalam perjalanan mereka. Budi menceritakan kepada Arman tentang masa lalunya yang kelam dan bagaimana dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Persahabatan mereka memberikan kekuatan bagi Arman untuk terus maju. Arman juga menghadapi banyak godaan yang mencoba menggoyahkan niatnya. Ada saat-saat ketika dia merasa lelah dan putus asa, tetapi dia selalu mengingat kata-kata Ibu Sari dan doa-doanya. Arman tahu bahwa dia harus terus berjuang dan tidak boleh menyerah.
Setelah berbulan-bulan berjuang, Arman akhirnya mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Dia merasa lebih tenang dan damai, meskipun bayangan masa lalunya masih kadang-kadang menghantuinya. Arman mulai melakukan pekerjaan sukarela di panti asuhan dan membantu anak-anak yang membutuhkan. Dia merasa bahwa ini adalah cara untuk menebus dosa-dosanya dan memberikan sesuatu yang baik bagi dunia. Arman juga mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa setiap hari. Dia merasa bahwa doa-doanya memberikan kekuatan dan ketenangan dalam hidupnya. Meskipun perjalanan menuju taubat masih panjang, Arman merasa bahwa dia telah menemukan jalan yang benar. Suatu hari, Arman bertemu dengan seorang pria yang pernah menjadi korbannya. Pria itu, yang bernama Rudy, telah kehilangan keluarganya akibat tindakan Arman. Arman merasa sangat bersalah dan tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Namun, Rudy, yang telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, memberikan pengampunan kepada Arman. Dia mengatakan bahwa pengampunan adalah cara untuk melepaskan diri dari beban masa lalu dan menemukan kedamaian. Pengampunan dari Rudy memberikan harapan baru bagi Arman. Dia merasa bahwa dia telah diberikan kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik. Arman bertekad untuk terus berjalan di jalan yang benar dan tidak pernah kembali ke dunia kelam yang pernah dia jalani. Arman akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Dia terus melakukan pekerjaan sukarela dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Arman juga menjadi seorang pembimbing bagi orang-orang yang sedang mencari jalan menuju taubat. Dia berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya dan memberikan inspirasi bagi mereka yang ingin berubah. Arman menyadari bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dia merasa bersyukur atas setiap momen yang dia lalui dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Meskipun bayangan masa lalunya masih ada, Arman tahu bahwa dia telah menemukan cahaya di balik kegelapan. Meskipun Arman telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, bayangan masa lalunya masih kadang-kadang menghantui. Dia tahu bahwa untuk benar-benar melanjutkan hidupnya, dia harus menghadapi masa lalunya dan meminta maaf kepada keluarga-keluarga yang telah dia sakiti. Ini adalah langkah yang paling sulit bagi Arman, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian sejati. Arman memutuskan untuk mengunjungi keluarga-keluarga yang pernah menjadi korban tindakannya. Dia tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Dengan hati yang berat, Arman mulai perjalanan panjang untuk mencari keluarga-keluarga tersebut. Pertemuan pertama Arman adalah dengan keluarga seorang pria bernama Andi, yang telah kehilangan ayahnya akibat tindakan Arman. Ketika Arman tiba di rumah Andi, dia merasa sangat gugup dan tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan. Namun, Andi menyambutnya dengan tenang dan mendengarkan cerita Arman dengan penuh perhatian. Arman menceritakan tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana dia berusaha untuk bertaubat. Dia meminta maaf dengan tulus kepada Andi dan keluarganya. Meskipun Andi merasa sangat marah dan terluka, dia akhirnya memberikan pengampunan kepada Arman. Andi mengatakan bahwa pengampunan adalah cara untuk melepaskan diri dari beban masa lalu dan menemukan kedamaian. Setelah mendapatkan pengampunan dari keluarga Andi, Arman merasa sedikit lega. Namun, dia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Dia masih harus menghadapi banyak keluarga lain dan meminta maaf atas kesalahannya. Arman terus melakukan perjalanan dan bertemu dengan keluarga-keluarga yang pernah menjadi korban tindakannya. Setiap pertemuan membawa tantangan dan emosi yang berbeda. Ada keluarga yang menerima permintaan maaf Arman dengan lapang dada, tetapi ada juga yang merasa sangat marah dan tidak bisa memaafkan. Arman memahami bahwa tidak semua orang bisa memberikan pengampunan, dan dia menerima setiap reaksi dengan hati yang terbuka. Selama perjalanannya, Arman juga bertemu dengan banyak orang yang memberikan dukungan dan dorongan. Mereka mengagumi keberanian Arman untuk menghadapi masa lalunya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Dukungan dari orang-orang ini memberikan kekuatan bagi Arman untuk terus maju. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan dan meminta maaf kepada keluarga-keluarga yang pernah dia sakiti, Arman akhirnya merasa bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya.
Meskipun tidak semua orang bisa memberikan pengampunan, Arman merasa bahwa dia telah menemukan kedamaian dalam hatinya. Arman kembali ke kota tempat dia tinggal dan melanjutkan pekerjaannya sebagai sukarelawan di panti asuhan. Dia merasa bahwa membantu anak-anak yang membutuhkan adalah cara terbaik untuk memberikan sesuatu yang baik bagi dunia. Arman juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa setiap hari. Arman menyadari bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dia merasa bersyukur atas setiap momen yang dia lalui dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Meskipun bayangan masa lalunya masih ada, Arman tahu bahwa dia telah menemukan cahaya di balik kegelapan. Suatu hari, saat Arman sedang bekerja di panti asuhan, dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Maya. Maya adalah seorang sukarelawan baru yang penuh semangat dan dedikasi. Mereka berdua mulai bekerja bersama dan saling mengenal lebih dekat. Arman merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Maya, dan dia mulai merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Maya adalah seorang wanita yang penuh kasih dan perhatian. Dia selalu siap membantu orang lain dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Arman merasa terinspirasi oleh kebaikan hati Maya dan mulai membuka hatinya untuk cinta. Mereka berdua mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan saling mendukung dalam pekerjaan sukarela mereka. Arman dan Maya akhirnya jatuh cinta dan memutuskan untuk menjalani hidup bersama. Mereka merasa bahwa cinta mereka adalah hadiah dari Tuhan dan bukti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan. Arman merasa bahwa hidupnya telah lengkap dengan kehadiran Maya, dan mereka berdua bertekad untuk menjalani hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan. Arman dan Maya memutuskan untuk menikah dan memulai hidup baru bersama. Mereka merasa bahwa cinta mereka adalah bukti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan, meskipun harus melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Arman merasa bersyukur atas setiap momen yang dia lalui dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Mereka berdua terus melakukan pekerjaan sukarela dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Arman dan Maya merasa bahwa memberikan sesuatu yang baik bagi dunia adalah cara terbaik untuk menjalani hidup yang bermakna. Mereka juga menjadi pembimbing bagi orang-orang yang sedang mencari jalan menuju taubat dan memberikan inspirasi bagi mereka yang ingin berubah. Arman menyadari bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dia merasa bersyukur atas setiap momen yang dia lalui dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Meskipun bayangan masa lalunya masih ada, Arman tahu bahwa dia telah menemukan cahaya di balik kegelapan. Setelah menikah, Arman dan Maya menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, seperti halnya kehidupan, mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan baru. Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah ketika Maya mengalami keguguran. Kejadian ini sangat mengguncang mereka berdua, terutama Maya yang merasa sangat terpukul. Arman berusaha untuk menjadi suami yang kuat dan mendukung Maya dalam masa-masa sulit ini. Dia tahu bahwa mereka harus saling mendukung dan menguatkan untuk bisa melewati cobaan ini. Arman dan Maya mulai mencari cara untuk mengatasi rasa kehilangan mereka, termasuk dengan berkonsultasi dengan psikolog dan berbicara dengan teman-teman yang pernah mengalami hal serupa. Meskipun masa-masa sulit ini sangat berat, Arman dan Maya berhasil melewatinya bersama. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang menghadapi kesulitan bersama. Kejadian ini membuat mereka semakin dekat dan semakin menghargai setiap momen yang mereka lalui bersama. Setelah beberapa waktu, Arman dan Maya memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Mereka merasa bahwa memberikan kasih sayang dan rumah yang hangat bagi seorang anak yang membutuhkan adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidup mereka. Proses adopsi tidaklah mudah, tetapi mereka berdua bertekad untuk melaluinya dengan penuh kesabaran dan cinta. Akhirnya, mereka berhasil mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Raka. Raka adalah anak yang ceria dan penuh semangat, meskipun dia memiliki masa lalu yang sulit. Arman dan Maya merasa sangat bahagia bisa memberikan rumah yang penuh cinta bagi Raka. Mereka berdua berusaha untuk menjadi orang tua yang baik dan memberikan yang terbaik bagi Raka.
Arman merasa bahwa kehadiran Raka memberikan makna baru dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia telah diberikan kesempatan untuk menebus dosa-dosanya dengan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Raka. Arman dan Maya merasa bahwa keluarga mereka telah lengkap dengan kehadiran Raka, dan mereka bertekad untuk menjalani hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan bersama. Arman dan Maya terus menjalani kehidupan mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka berdua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi Raka dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Arman juga terus melakukan pekerjaan sukarela di panti asuhan dan menjadi pembimbing bagi orang-orang yang sedang mencari jalan menuju taubat. Namun, mereka juga menyadari bahwa penting untuk menemukan keseimbangan dalam hidup. Arman dan Maya mulai mengatur waktu mereka dengan lebih baik, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga. Mereka sering mengadakan piknik keluarga, bermain bersama Raka, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Arman merasa bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dia merasa bersyukur atas setiap momen yang dia lalui dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Meskipun bayangan masa lalunya masih ada, Arman tahu bahwa dia telah menemukan cahaya di balik kegelapan. Arman dan Maya merasa bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup mereka. Mereka berdua bertekad untuk memberikan inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari jalan menuju perubahan. Arman sering berbicara di berbagai acara dan seminar tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana dia berhasil menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Maya juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka berdua merasa bahwa memberikan sesuatu yang baik bagi dunia adalah cara terbaik untuk menjalani hidup yang bermakna. Arman dan Maya merasa bahagia bisa berbagi cinta dan kebahagiaan dengan orang lain, dan mereka tahu bahwa mereka telah menemukan makna sejati dari hidup. Arman dan Maya terus menjalani hidup mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka merasa bahwa hidup mereka telah lengkap dengan kehadiran Raka dan keluarga yang penuh cinta. Arman merasa bersyukur atas setiap momen yang dia lalui dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Meskipun bayangan masa lalunya masih ada, Arman tahu bahwa dia telah menemukan cahaya di balik kegelapan. Dia merasa bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya dan dia telah menemukan kedamaian sejati. Arman dan Maya bertekad untuk terus menjalani hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan, dan memberikan inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari jalan menuju perubahan.